kedatangan tamu dari inspektorat, ya, seperti jadwal yang kemarin sudah disampaikan. Diharapkan supaya peserta didik yang baru ini, calon siswa yang baru, bisa memperhatikan itu dengan baik. Ya, Ibu kembalikan waktu ke Bapak Nur Hadi sebagai tamu kita di hari ini. Selamat datang Bapak, terima kasih untuk waktunya, sudah meluangkan waktu dan kesempatan hadir di sini bersama-sama dengan kami. Terlebih khusus siap untuk memberikan materi kepada anak-anak kami. Harap diperhatikan dengan baik, ya. Nanti selanjutnya Bapak kita sebagai orang tua kita akan memperkenalkan diri lebih jauh kepada kalian semua. Ya, waktu dan kesempatan guru kembalikan. Silakan Ketua Gugus. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Tepuk tangan. Adik-adikku sekalian, sekali lagi kalau saya bilang semangat pagi, saya bilang semangat selamat tapi semangat agar kita terus semangat. Semangat pagi, pagi, luar biasa. Oke, ya, semangat pagi. Baik, saya datang dari Inspektorat Kota Depok. Sekaligus saya selaku penyuluh anti korupsi. Penyuluh anti korupsi. Kenapa kok perlu ada penyuluh anti korupsi? Nanti setelah yang satu ini. Ikutan dulu. Baik, saya kenalkan diri dulu. Nama saya, nggak ada perhatiannya di dalam. Nama saya itu Nur Hadi. Dan 18 sampai sekarang di Inspektorat Kota Jayapura. Mudah-mudahan adik-adik nanti semua sukses dalam kehidupan masing-masing, tidak ada pegawai negeri, jadi pedagang yang jadi pengusaha sukses yang jujur, jadi bapak-bapak ibu-ibu yang sukses dan jujur. Amin. Tepuk tangan semakin. Saya lihat ada 150-an siswa, calon siswa. Anda baru calon belum diresmikan. Nanti kalau abu-abu putih baru namanya siswa SMA Mandala Dekora. Adik-adik saya nostalgia sekolah ini. Sekolah ini adalah sekolah yang dibuat untuk tertib karena ini sekolahnya punya kodam, yayasan kodam. Jadi kalian mulai sekarang harus menempatkan diri. Bagaimana menempatkan diri sebagai sekolah di sekolahnya tentara? Harus tertib, harus disiplin, harus tanggung jawab, harus mandiri, harus. Saya mau pengen satu aja, saya membawa hadiah. Gantungan leher, gantungan leher, gantungan kunci. Berani jujur hebat. Siapa yang mau? Saya di sekolah yayasan tentara harus bagaimana sikap karakternya tadi antara lain. Boleh dilanjutkan. Siapa berani? Berdiri. Ayo berdiri. Karena apa selama mau jadi sesuatu? Disiplin, mandiri, jadi siswa yang berladan, berprestasi, membanggakan nama sekolah. Nama saya Israel Christian Lain. Christian Lain. Kenapa kok mau sekolah di sini? Sekolahnya punya berprestasi banyak. Oke, terima kasih. Jadi adik-adik sekalian, mulai saya minta karakter ada di satu tunjukkan. Baik. Jadi saya membawakan materi ini tentang penanaman nilai-nilai integritas. Nilai-nilai integritas. Apa sih integritas itu? Ada yang coba-coba integritas itu apa sih? Ayo,
Ada lagi hadiah. Berani jujur juga. Ayo. Nilai-nilai integritas seperti yang teman-teman sampaikan, jujur, berani. Nanti ada singkatan yang namanya Jupe mandi pantas gede. Atau Jumat bersepeda kata. Nah, nanti ya. Nah, baik, kita lanjutkan dulu. Karena kita di lereng gunung, dan kemungkinan gempa atau tsunami datang ke sini, tsunami bisa nggak dari sini? Tidak. Enggak ya. Maka perhatikan ini keamanan kita. Oke, setuju? Jika dengan sumber listrik, ada nggak sumber listrik di kabel-kabel? Bukan untuk lari tapi hindari. Apabila darurat, ada gempa bumi mungkin, tanah longsor, apa-apa di sini, ikuti panduan dari pengurus OSIS. Oh, harus kumpul di mana ya? Jadi nggak boleh baku tindis di stadion Arema itu baku tindis itu karena kematian. Ya. Padahal gasnya nggak masalah, paling hanya mata pedis. Jika kalian nanti ada debat, siapa tahu tanya ini jawab ini salah, ada debat, nanti jangan berantem, apalagi baku pukul. Silakan ke saya ya. HP off, ada yang bawa HP? Alhamdulillah nggak ada, nggak usah diokang dan nggak ada. Dan kita fokus semua setuju? Fokus semua setuju? Lanjut. Ini salam integritas. Saya bilang semangat pagi luar biasa. Saya bilang siapa kita? Semuanya bilang siswa berintegritas siap beraksi. Siswa berintegritas siap beraksi. Oke, setuju? Semangat pagi. Luar biasa. Siapa kita? Siswa berintegritas. Sekarang saya ingin maju satu anak untuk menceritakan PR-nya. Ayahku adalah seorang petani. Kita diam, kita bisa makan nasi sampai hari ini. Ayahku adalah seorang guru. Pekerjaannya mengajar murid-muridnya sampai pandai. Nah, sekarang giliran kita. Ayo kita. Ayahku seorang Ayahku seorang Nah, dari film cuplikan film yang pendek tadi, apakah nanti kalau kita jadi orang tua mau seperti itu? Iya. Sekali lagi mau seperti itu? Iya. Tepuk tangan dulu. Baik. Adik-adik kita perlu tahu. Kita ini integritas kita itu sangat rendah. Tahun 2023 kemarin IPK kita, indeks persepsi korupsi negara kita. Jadi setiap negara itu setiap tahun dinilai persepsi korupsinya. Nilainya berapa itu? 34 dari 100. 34 dari 100. Sangat rendah, rentan korupsi. SPI kita, survei penilaian integritas kita di kota Jerman 68 rentan korupsi. Rentan korupsi. Indeks persepsi anti korupsi itu menurut warga negara ditanya dari ngurus di Dukcapil atau kependudukan, dia tanya langsung, ditanya. Tadi ngurus kemana? Ada pungli tidak? Ada disulit-sulitkan tidak? Sebagainya itu. Nilainya menurut masyarakat kita 3,92 dari 5. 3,9 dari 5. Lumayan menurut masyarakat. Jadi kesimpulannya masyarakat kita kalau menjadi pengusaha, menjadi PNS, menjadi pemegang keuangan negara ataupun apapun itu cenderung korupsi.
Nah itu, jadi masih lengkap. Baik. Maka kita semua ini bukan KPK saja yang menangkap begitu, tapi kalau tangkap penjaranya mana? Maka perlu kita semua ini memahami, kita jangan sampai melakukan korupsi. Oke, nanti jadi kalau misalnya bendara OSIS mungkin, ya. Jadi mulai kecil-kecil gitu, dari bendara kelas mungkin, jadi bendara OSIS, bendara sekolah, bendara pemerintahan daerah, OPD dan lain-lain. SMA, lihat ini SMA itu 8,14 juta persen. 8,14% siswa itu ada di SMA, ada di SD, ada di PAUD, ada di perguruan tinggi. Tapi kita SMA ini 8,14 dari 22,2 juta siswa di Indonesia. Kalian itu dihitung sebagian dari 22 juta. Oke. Maka siswa SLTA harus lebih kritis. Nah, harus kritis, harus berani menyampaikan kalau tidak ada sesuatu integritas. Integritas tadi sifat-sifat yang tadi. Integritas itu apa? Tadi karena belum ada yang tahu. Integritas itu begini. Ada nggak orang yang ngomongnya hebat tapi kelakuannya bejat? Ada nggak? Ngomong, oh jangan, waktu mahasiswa begitu. Ikut demo, oh korupsi begini, koruptor, gampang dia. Tapi ketika mendapat jabatan, korupsi juga. Betul kan? Itu tidak integritas. Integritas itu ada kesamaan ini. 1, 2, 3. Sepadan, sama. Nah, apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan, apa yang di hatinya sama. Untuk kebaikan, kejujuran. Jujur hati, jujur pikiran, jujur perilaku. Itu namanya integritas. Tapi kalau orang hanya ucapannya ada ini tapi hatinya kotor, kelakuannya kotor, sering tidak jujur, sering nanya teman, nah itu namanya tidak integritas. Oleh karena itu kita semua sama ajak kita menjadi siswa-siswa yang berintegritas. Siap? Lanjut. Mengajak peran kita semuanya. Mulai anak-anak ini kita sudah tanamkan yaitu karakter anti korupsi. Agar nanti siapa tahu Tuhan berkati kita menduduki jabatan, kita atau punya usaha untuk pengadaan ini, kita ikut lelang di pemerintahan daerah, kita tidak akan terjerat korupsi. Setuju? Lanjut. Nah, sekarang kursi konsentrasi berdiri dulu semua berdiri. Oke, bisa lihat di depan, bisa di belakang lihat, tengah lihat. Baik. Kalau saya pegang kepala, kamu bilang kepala. Kalau saya pegang telinga, kamu pegang gitu ya. Oke, kamu lebih cocok apa yang saya lakukan atau saya bicarakan, kamu ikuti yang mana? Saya mau lihat. Baik, kepala. Ikuti kepala. Telinga. Ada yang enggak kelihatan kan nanti enggak pakai panggul. Oke? Dagu. Mata. Telinga. Ada yang salah, telinga. Harusnya ini, tapi saya mau ikut, kamu ikut apa yang saya ucapkan ya. Jangan ikuti apa yang saya lakukan. Sekali lagi, telinga, dagu, oke, mulut, hidung, oke, tepuk tangan. Baik. Ada yang kita mengartikan tadi kenapa kok aku ada penjelasan dan pegang telinga, tapi ikuti yang saya lakukan. Ada yang bisa mengartikan? Ternyata orang itu lebih condong kepada yang saya lakukan daripada apa yang saya ucapkan. Paham maksudnya? Nah, maka kita ini harus menjadi contoh pada yang lain.
Engar sosok tulodo di depan kita berani menjadi contoh bagi yang lain. Kelakuan kita yang kita utamakan. Ucapan mengikuti berikutnya. Jadi gitu ya. Baik, lanjut. Nah, ini role model. Kita di ASEAN saja, Indonesia nomor berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalah dengan Singapura, Malaysia, Timor Leste. Kita masih kalah integritas. Masih banyak peristiwa korupsi. Kalah dengan Timor Leste. Malu nggak? Tuh, negara baru saja kita mengalahkan kita. Indonesia nomor berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang di bawah kita baru Filipina, Laos, Kamboja, Myanmar. Jadi kita ini masih rentan korupsi, masih suka orang korupsi. Oke, kita lihat negara sekarang. Kita di ASEAN, ini dunia. Denmark nomor 1. Tidak ada korupsi di sana. Zero corruption. Indonesia nggak masuk hitungan di sini berapa ini nggak akan masuk. Kita sekitar ranking 75 atau 80-an kita. Dari 180 negara ini yang diuji. Denmark, Singapura negara ASEAN ada di sini, di terbaik ini. Luar biasa. 83 pada tahun 2023 dia poinnya 83 dari 100. Oke, seperti itu. Ini SPI pendidikan. Ini pendidikan juga banyak korupsi. Bayangkan, Papua. Paling bawah. Yang paling tinggi adalah Jawa Tengah. Di pendidikannya itu zero, ya bukan zero, paling tinggi korupsi. Tapi di Papua masih banyak korupsi. Maka kita bukan menyalahkan siapa-siapa, tapi diri kita boleh tanamkan sikap ini. Agar saya ke depan, kalau menjadi orang-orang yang bertanggung jawab harus integritas. Tepuk tangan bagi kita. Ini korupsi. Nah, korupsi. 231. Coba dibacakan. Ini dasar ini dari yang. Tolong dibacakan mana depan mana? Tidak pernah siap. Duduk saja tuh. Belajar berani. Oke. Apa ini? Nurjana mana Nurjana? Nurjana. Membaca itu bisa Pak? Apa itu? Membaca tiga dulu. Biar ada suaranya. Ya, temanmu Nurjana mau membacakan apa itu korupsi. Ya, Menurut Undang-Undang 31 1999 Junto Undang-Undang 20 tahun 2001, korupsi adalah setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri, menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. oke, berdiri dulu. Nurjana dari SMP mana? SMP 3. Baik. Korupsi tadi menurut definisi undang-undang ini, Undang-Undang 31 sebenarnya kalau Undang-Undang 20 2001 tentang itu. Setiap orang, Nurjana bisa berpeluang korupsi nggak? Bisa korupsi nggak? Oh nggak bisa. Bisa berpeluang untuk korupsi tidak? Tidak. Kenapa tidak? Baik. Saya ulangi ya, setiap orang, anyone. Oke, setiap orang yang ngomong ini bisa saja korupsi.
Sampai ini bisa juga korupsi. Semua, bukan hanya pegawai negeri, bukan hanya pejabat, semuanya bisa melakukan. Tapi korupsi tidak ya, nanti itu bisa melakukan korupsi tidak? Katanya bisa melakukan korupsi tidak? Bisa. Potensi, peluang untuk melakukan korupsi. Kalau imannya bagus, integritasnya bagus ya nggak akan. Ya saya maksud bisa nggak korupsi kita ya? Bisa. Oke. Melawan hukum itu maksudnya sudah ada aturan, tapi dia langgar, namanya melawan hukum. Melakukan perbuatan apa? Memperkaya diri. Boleh duduk Pak. Kamu pilih apa? Saya pasang ini ya. Pasang ini. Berani jujur hebat dalam itu. Kuat. Berani jujur hebat. Oh, tepuk tangan untuk Nur Jaina. Baik, nanti berikutnya yang lain. Kembali ke pengertian korupsi. Siapa saja, anyone, secara melawan hukum melakukan perbuatan yang tentunya memperkaya diri mungkin. Tapi tidak memperkaya diri, memperkaya orang lain, tapi apabila tanda tangan saya, orang lain kaya. Contohnya begini. Memperkaya orang lain itu apa? Bukan orang lain. Saya sebagai kepala dinas kehutanan misalnya ya. Ada salah satu menjadi pengusaha untuk kayu, penebangan kayu misalnya. Datang ke saya minta izin. Saya tanda tangani izinnya. Tapi begitu ditebang habis, longsor, kenalah dia. Pengusaha tadi kena. Maka saya yang kasih tanda tangan izin tadi juga padahal saya nggak menikmati kayu-kayu itu harganya berapa, itu namanya menguntungkan orang karena jabatan saya. Karena saya selaku kepala dinas. Hati-hati nanti kalau jadi kepala dinas yang berkepentingan seperti itu. Hati-hati. Oke. Atau korporasi atau suatu yayasan. Jadi seperti itu. Menguntungkan yayasan, menguntungkan orang lain atau dirinya. Tapi kalau karena kekuasaan kita yang menyebabkan itu kita kena juga. Baik, hati-hati ini saya sampaikan. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, bukan hanya keuangan negara, tapi perekonomian negara tadi. Saya tanda tangan izin hutan, bukan hutan, gundul. Akhirnya terjadilah kira ada korban tidak? Pertanian yang hilang, ya. Jembatan mungkin putus, jalan mungkin longsor. Akhirnya perekonomian tidak jalan. Mau ke sana, tertutup jalannya. Ini merugikan perekonomian. Seperti ini juga korupsi. Kena terjerat undang-undang tipikor. Jadi saya mau sampaikan pengertian ini bahwa korupsi bukan semata-mata uang. Yang satu, yang kedua bukan semata menguntungkan diri sendiri. Akibat kita karena kuasa kita, jabatan kita menguntungkan orang lain, kita terkena juga. Paham? Lanjut. Itu pengertian korupsi. Ya. Nah, ini contohnya. Saya singkat-singkat saja karena kalian masih gitu. Contohnya terkait kerugian negara, kamu memplang uang negara, dapat proyek korupsi, ya. Itu namanya merugikan ke uang jelas. Tapi bukan semata-mata suap. Nah, suap. Apa itu suap? Memberi? Apa suap? Harus berani ngomongnya. Berdiri. Suap itu apa? Apa suap? Apa saja? Suap. Bukan suap nasi ya. Suap itu memberi uang tutup mulut. Uang tutup mulut, suap. Ya.
Apa itu dulu masanya apa ya? Apa uangnya itu yang blok? rahasia. Ini punya rahasia gitu. Ya, Sebab juga bukan dengan uang, bukan rahasia yang lain. memberikan uang untuk agar Menjaga rahasia. menjaga rahasia itu satu. Ya. Dua ada lagi. Itu aja. Kalau ini penerimaan pegawai atau penerimaan apa, ada nggak sebabnya? Ada diterima. Baik, nama siapa? Adi Muhammad dari Bogor Tua. Tes lain. Tepuk tangan. Baik, suap. Apa bedanya suap dengan pemerasan? Nah, ada suap, ada pemerasan. Kalau pemerasan apa? Kalau suap apa? Kalau suap itu niatnya dari siapa? Yang ngawali terjadinya suap itu siapa yang mulainya? Dari? Kalau saya misalnya, saya ini apa, pegawai yang ngurus KTP misalnya. Suap itu saya yang dipegawai atau orang masyarakat yang datang? Orang yang datang. Berarti kepada yang menerima layanannya yang nyuap mulai. Tapi kalau pemerasan dari siapa? Yang saya atau masyarakat yang datang? Tadi suap dari masyarakat ya. Tolong Kak, ini Kak kasih uang dia lolos misalnya. Kalau meras? Nah, dari saya ini yang wilayah. Saya kasihkan KTP-mu asalkan sekian. Itu namanya peras. Nah, kalau peras yang dipidana saya, yang memberi layanan. Tapi kalau suap yang dipidana, yang menyuap. Tapi kalau suapnya diterima, dua-duanya terima. Sudah kami. Tapi kalau saya nggak mau, kamu yang nyuap saya nggak mau itu suap. Saya lapor ke dia. Kalau kamu tetap ngotot mau nyuap saya laporkan kamu ke polisi. Iya, bukan saya. Karena saya nggak mau. Demikian juga meras. Kalau meras tidak. Kalau meras yang merasa tidak. Karena kondisi dia tidak berdaya. Nah, itu. Terus yang ini nggak usah penggelapan dalam jabatan, nggak usah yang di duniamu saja. Gratifikasi. Ya. Ada yang tahu gratifikasi pernah dengar? Wah, itu kena KPK karena gratifikasi, ada? Pernah dengar? Apa gratifikasi? Gratifikasi itu hadiah. Ini awas ya, ini penting untuk tahu ini. Agar nanti kalian, kenapa KPK tangkap saya? Saya nggak merugikan pemerintah, jangan begitu. Ini masuk ini. Semua ketangkap KPK. Gratifikasi itu hadiah. Apa? Hadiah. Tidak ngurus KTP seperti tadi. Tidak ngurus proyek ke mana? PBC sana. Untuk ikut lelang proyek tidak. Waktu itu belum ada itu transaksi itu. Tapi saya lihat itu pegawai bupati, wali kota atau apa yang mengurus itu, dia kasih hadiah. Apa namanya, menantu menikahkan anaknya. Oh Pak, saya membantu ruangannya di hotel, saya gitu. Jadi kasih hadiah pada ada kepentingan suatu saat nanti kalau saya mengajukan lelang proyek, mengajukan proyek, maka dia diutamakan. Seperti itu. Jadi kalau gratifikasi itu memberi hadiah, tapi tidak ada transaksi. Tapi kalau suap pemberasannya pas transaksi. Oke, paham ya? Tapi memberi hadiah tadi ada maksud untuk menyandra dia agar suatu saat kalau ada saya ada urusan, dia dimudahkan. Nah, itu namanya gratifikasi. Oke. Lanjut, kalau curang ini tidak ada di dunia kalian, curang. Halo. Hai. Halo. Hai. Kalau curang itu termasuk apa kalau pelajar curang? Saya mau tahu. Itu apa? Nyontek, betul. Boleh dengar. Sudah dapat kajian tadi ya? Yang lain. Nyontek itu kalau siswa. Kalau bendahara apa sudah? Saya bendahara, itu ditilang ya. Curang itu apa contohnya? Ya. Tidak membayar tapi terus namanya.
tidak melakukan pengalaman. Iya, jadi Dian Kartika, ini gantung leher apa ini? Tepuk tangan untuk Dian. Tambah lagi dia belanja suatu panitia ini, harganya 10.000 ditulis 15, yang 5.000 untuk diri. Terus sultan. Nanti kalau kamu jadi orang membuat proyek-proyek, harga semen harusnya 100.000 ditulis 150. Itu namanya markup curang. Memarkup apa ya? Membesarkan agar mendapat curang. Curang tidak seperti apa adanya. Namanya curang. Makanya mulai sekarang jangan contek. Itu kayaknya sepele nyontek, tapi lama akan kebiasaan curang. Akan dari kebiasaan nanti waktu dewasa akan berbuat seperti tadi. Oke, lanjut. Jadi ini ada 7 delik ini di Undang-Undang Tipikor. Nah ini nggak usah karena saya sudah delik. Nah dampaknya saya kira nggak perlu ya. Dampaknya tadi ada jembatan runtuh ekonomi, runtuh pendidikan, anak sekolah nggak bisa lewat. Itu dampak korupsi. Karena dari korupsi itu, kalau bangunan jembatan dikurangi semennya, dikurangi apa, akhirnya cepat ambruk. Kalau ambruk, anak sekolah nggak bisa jalan, jual sayur nggak bisa jalan, ekonomi, pendidikan, apa kena dampak. Dan terakhir dihargam misalnya. Nah, kita lemah, harusnya bisa beli cat tempur yang mahal, tapi karena uangnya kurang, dikorupsi orang dapat yang bekas-bekas. Nah, second. Apa penyebab terjadinya orang korupsi ini? Menurut teori. Saya mau kasih itu tapi nggak bisa. Penyebab korupsi yang pertama pressure. Apa pressure? Tekanan. Pressure. Yang kedua opportunity. Apa opportunity bahasa Inggris? Peluang. Mumpung. Yang berikutnya rasionalisasi. Saya triangle ini aja ya. Triangle. Ada square atau 4, tapi ini 3 ya. Baik. Kita lihat pressure. Wah ini contoh aja yang kecil-kecilan. Kalian dari ada ketua OSIS. Nah, kemudian bendara ini kan ikuti rumah ya. Udah, kamu belikan ini aja di toko sana. Pada tokonya pressure, tekanan, ikuti harganya ikuti dia dan sebagainya. Nah, kalau di kantor bisa terjadi di kantor pressure, tekanan pimpinan. Bendara itu memberi apa namanya bukti-bukti belanja tidak sesuai dengan kenyataan realnya. Pressure, tekanan atasan. Yang kedua opportunity, peluang. Ulang-ulang kita kayak malaikat. Saya nggak mau itu korupsi, nggak bisa. Tapi begitu ada kesempatan. Akhirnya dia lakukan. Ulang-ulang gitu. Opportunity. Saya dulu zaman Orde Baru ada mahasiswa 66. Itu gampang protes korupsi, gantung korupsi. Nah itu nggak ada kesempatannya waktu itu. Begitu dapat jabatan. Namanya opor. Studi. Berikutnya rasionalisasi. Dicocok-cocokkan. Nah, benar. Selesai ya. Rasionalisasi. Mencocok-cocokkan. Ini uang di bendara ini. Kegiatan nanti bulan Agustus belum dilakukan. Pakai dulu lah. Nanti yang penting waktu kegiatan dikembalikan. Tidak boleh. Itu uangmu. Nah itu. Jadi itu namanya rasionalisasi, apa namanya? Rasionalisasi. Dicocok-cocok. Seakan-akan ini benar padahal tidak. Nah, oke, itu antara lain. Saya mau ikut berdiri, 6 timuin dulu. Ayo berdiri. Silakan. Oke, tepuk tangan aja. Ini yang hampir terakhir ya.
ada nilai dasar anti korupsi. Singkatannya sebenarnya biasa Jumat bersepeda gagal, tapi saya enaknya di sini. Jupe mandi tangker sebedit. Jujur tadi ya, jujur yang disampaikan temanmu. Ada kesamaan apa yang diucapkan dengan yang dilakukan. Pikir gampang lakukan. Peduli. Apakah di OSIS juga ada peduli? Kalau ada bencana, ini masih kelas 10 ya. Peduli. Jadi kalau ada bencana alam di tempat manapun, nah kita juga kadang ada anak-anak yang ada di blok 2 sana untuk ambil kaleng, ambil sumbangan, boleh. Tapi harus dikoordinir dan pakai makan sendiri. Mandiri tadi sampaikan temanku semua ini, disiplin. Disiplin ini kaitannya aturan, tata tertib, masuk kelas sesuai dengan jamnya, keluar sesuai dengan jamnya. Disiplin, seragam, disiplin, kaitan aturan, tanggung jawab, kerja keras, yaitu belajar kalau kalian ya. Sederhana, kalau ke sekolah ada yang pakai perhiasan. Nah, ibu-ibu itu biasa pakai perhiasan sini sampai sini di bawah. Berani tadi, kalian kurang berani untuk mengungkapkan pendapat. Berani lagi kalau ada temannya salah, berani mengingatkan. Itu ya. Itu berani. Kalau kalian nanti jadi staf, pimpinan ada korupsi ya, berani mengingatkan. Itu berani. Yang terakhir adil. Jupe mandi tangkar sendiri. Jadi kita ada tata tertib, ada peraturan, ada budaya sekolah. Nah, nanti kita membuat program kerja ya OSIS ya, Ibu ya. Nanti OSIS tolong di awal pelajaran membuat program kerja ini. Membuat rencana aksi, lomba kelas berintegritas. Jadi OSIS tolong membuat program ini. Ya, program kerja. Seperti apa? Baik, kita mau kuis yang bisa dapat hadiah. Baik. Nomor 1. Nanti OSIS biasa ini bawa ini untuk memberi hadiah yang terjawab. Baik. Tadi sudah saya tayangkan negara-negara tadi ya, yang anti korupsi. Pertanyaan pertama, angkat tangan. Nanti teman-teman OSIS mau kasih kalian. OSIS, paling perhatikan siapa? Salah satu contoh negara ASEAN yang menjadi role model anti korupsinya yang tinggi adalah ya, mana? Nomor 7. Nomor berdiri dan bawa kanis. Berdiri. Singapura atau Indonesia? Berdiri. Berdiri. Ya. Kamu baca satu dan jawab. Nama saya Reza dari Indonesia. Salah satu contoh negara Asia yang dari role model anti korupsi PBB adalah Singapura. Singapura. Betul atau salah? Betul. Salah atau betul? Betul. Terima kasih. Hadiahnya pilih. Ambil semua. Foto dulu. Oke, OSIS siapa? Nomor 2. Siapa yang kedua? Bagus. Gilang. Siapa yang bisa jawab nomor 2? Nomor 2. Siapa yang menjawab? Silakan. Definisi korupsi menurut undang-undang. Siapa yang dapat melakukan? Ayo. Silakan. Latihan ke sini. Mati. Nama ada sampai mana dan Saya Isra. Asal sekolah saya sudah negeri 3 Jayapura. Umat Kristen lain. ya baca dan jawab. Jelaskan definisi korupsi menurut Undang-Undang 20/2001. Siapa saya yang dapat melakukan impor? Jawaban yang benar. Yang B, siapa saja?
apa saja? Benar atau salah? Salah benar? Silakan ambil. Berikutnya siapa? Cepat. Soal nomor 3, siapa yang bisa jawab? Salah satu contoh dampak korupsi di bidang ekonomi. Ada pilihan A dan B. A. Persaingan tidak sehat. B. Membengkaknya hutang. Jawaban yang mana yang benar? Oh, di belakang berdiri. Ayo maju. Cepat. Sahabat di situ kan? Baiknya di sini. Jaya. Saya Aura Zahra dari Yusua. Jawabannya D. Baca dulu. Salah satu contoh dampak korupsi di bidang ekonomi Bidang ekonomi dampaknya. yaitu membengkaknya hutang. Yang mana? B. Ya. Kita cek ya. Kita cek sama-sama ya. Membengkaknya utang benar atau salah? Maaf Anda belum. Berarti yang benar adalah Persaingan tidak sehat. seperti tadi. Apa waktu mengajukan proyek di wali kota misalnya, kalian berusaha, akhirnya karena korupsi dimenangkan ya, seharusnya tidak menang. Berarti persaingan tidak sehat. Lanjut nomor 3. Nomor 4. Silakan. Salah satu contoh dampak korupsi bidang pendidikan. Ingat ya, dampak. Dampak korupsi bidang pendidikan. Dampak itu dampak. Putus sekolah karena harusnya uang yang ada di negara itu bisa untuk membiayai kalian semua. Artinya pemerintah tidak bisa bantu. Betul. Andai kan tidak korupsi kalian tidak perlu bayar. Berarti putus sekolah ya karena biaya. Nomor 5. Nomor 5. Salah satu penyebab terjadinya korupsi adalah opportunity, yaitu ayo. Ini. Perkenalkan, nama saya Chandra Baja dari Kedudukan. Salah satu penyebab terjadinya korupsi adalah opportunity, yaitu B. Adanya peluang, kita cek ya. Berikutnya nomor 6, motivasi. Ayo, saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmadi dari Kudus 2. Salah satu penyebab terjadinya korupsi adalah motivasi yang yaitu kebutuhan atau gaya hidup. Motivasi, kebutuhan gaya itu kita cek. Tekanan atas. Karena gaya hidup akhirnya motivasi Indah. dia untuk Indah. mengabulkan. Indah. Oke, lanjut. Masih lanjut. Tuhan. Tiga. Tiga lagi. Siapa nomor 7? Berdiri maju. Belakang mana belakang? Panggil Samuel dulu. Indah. Panggil Samuel. Usah sini, usah sini. Ayo,
Yang nomor 7. Contoh upaya mengkampanyekan anti korupsi yang dapat dilakukan oleh OSIS setiap akhir semester hari besar MPLS mereka adalah A. Lomba puisi anti korupsi, B. Demonstrasi ke DPRD. Mari, yang tengah yang mana? Reza, panggil Samuel dulu. Samuel. Bilang ke sini dulu, ke sini. Bilang sih pegang ini. Lomba puisi atau demonstrasi ke DPRD. Kita cek dia jawab A, kita cek. Ya, hadiahnya masih 2 lagi. Masih ada 2 hadiah. Nomor 8. Salah satu contoh perbuatan anti korupsi yang Hadiahnya apa, kan? dilakukan oleh siswa. Hadiahnya apa? 7 saat ulangan. Misalnya, Hadiahnya? sini, cewek. Pegang lu, pegang. Capek kan dari tadi kan pegang. B. Tidak mencontek. Tidak mencontek. Hadiah terakhir. Guru satu, angkat tangan, angkat saja, angkat. Ya, telat. Agar penumbuhan budaya anti korupsi di sekolah secara masif, OSIS seharusnya menyusun A. Tertib, B. Proker dan rencana aksi. Indah. KPK? Berkaitan dengan saya bawa tadi agar penumbuhan budaya anti korupsi di sekolah secara masif OSIS seharusnya menjadi sekolah. Guru satu. Berdiri saya tidak apa-apa. Menurutmu itu pas? Karena laris manis hadiahnya, jadi tanda terima kasih ada yang terakhir. Kita sama-sama jawab. Untuk melakukan kegiatan secara masif. Jadi OSIS itu kan membuat kegiatan dan membuat program kerja. Dengan rencana aksinya apa? Oh, kita begini sampai rencana aksi. Nanti akan kita tunjukkan siapa. Ayo. Mengundang kerjasama OSIS lain mungkin. Sudah. Diundang ke sini sama-sama. Coba buka lagi tuh gini. Untuk pensi apa gitu ya. Itu perlu program kan? Ya. Baik. Contohnya kegiatan apa itu? Bentuk apa? Pentas seni, lomba baris berbasis untuk penumbuhan budi pekerti yang cocok yang mana ini? Baris berbaris atau pentas seni misalnya? Apa? Siapa yang A? Berarti kan B? A atau B? Oke, kita lihat A ya, baik. Pentasi. Baik. Nah, seperti ini. Seperti ini contohnya rencana aksi, OSIS. Nah, nanti adik-adik ini yang jadi perwakilan kelas ya. Contoh 1 tahun awalnya tolong dibuat ya. Nah, besok kapan nanti setelah ini nanti rapat OSIS sama-sama di kelas sudah ada kelas belum ya? Dibentuk kelas belum. Nanti ada perwakilan kelas di OSIS. Nanti ajak buat seperti ini. Musyawarah OSIS untuk penyusunan rencana aksi, koordinasi dengan pembina OSIS. Kemudian kepala sekolah membentuk tim pelaksana. Jadi nanti akan dinilai oleh
wakasa kesiswaan atau wali-wali kelas. Untuk melihat kelas kita dibuat apa itu. Nanti 1 semester akan dilakukan penilaian kelas-kelas. Kemudian di akhir tahun akan ada di bulan Desember, akhir semester ini ya, semester 1 di bulan Desember. Nah, nanti akan dinilai kelas ini, kelas yang paling berbudaya anti korupsi. Setuju? Setuju. Kalau nanti ini dicatat ya, ini contohnya. Nah, mungkin kelas itu dibuat ini, selamat datang di ruang kelas berintegritas. Bagus. Atau selamat datang di kelas kejujuran. Atau tidak berani berintegritas, mundur. Nah, Sudah mulai sakit, Cok. Ada yang ngeri-ngeri gitu ya. Oke. Buat yang seperti itu. Berikutnya di Gila kah? Materi kelas itu ya buatlah gambar sendiri yang gambar ini. Pokoknya yang temanya itu bagaimana kita benci pada korupsi. Bukan koruptor, korupsinya kita. Oke, begitu. Setuju? Nah, ini ada proses nanti bisa di. Apa ini? Mungkin ada pantun, nanti lomba pantun proses berpantun. Nah, contohnya ini. Nanti tangkap ini ya. Pemandangan indah ke bukit atas. Nah, kurang cakep. Pemandangan indah ke bukit atas. Cakep. Boleh juga ke kiri arah pantai. Sesuai sama mandala berintegritas, mari katakan tidak pada korupsi. Contohnya seperti ini. Jadi nanti lomba puisi bisa, lomba mati. Bagus. Baik, terakhir ada dari sekalian, kita gunakan perang melawan korupsi. Mulai dari siapa? Mulai dari kita. Mulai dari mana lagi? Kelas kita. Mulai kelas kita. Baik, lihatlah puluhan orang telah ditangkap KPK. Indah. Mana cakepnya? Lihatlah puluhan orang telah ditangkap KPK. Seakan tiada lagi orang jujur di Republik ini. Bangun integritas siswa-siswa Mandalika orang. Satu hati wujudkan sekolah anti korupsi. Sebelum saya terima kasih, mungkin ada yang tanya, silakan. Saya tanya tentang tadi program-program tadi. Dari OSIS juga bisa tanya, nggak apa-apa. Kali ini adik-adik. Kira-kira OSIS bisa nggak membuat rencana tadi 1 semester ini? Nanti Desember itu hari anti korupsi sedunia. Nah, kita bisa waktu membuat program kerja di syuting dikit-dikit, kemudian ketika lomba anak-anak setelah di kelas di syuting, ya waktu membuat mereka kreativitas membuat kartu, membuat apa di syuting dikit-dikit, ditempel di kelas syuting, kemudian Pak Kepala Sekolah guru-guru menilai di syuting, terakhir Kepala Sekolah upacara menyampaikan kelas yang paling berbudaya integritas ada kelas apa? Siapa tahu jatuh di kelas 10 semuanya. Amin. Bisa ya? Nanti pembinaannya gitu. Nanti kok ya kalau ya. Nanti kita buat semeriah mungkin di kelas kita ada sekolah berbudaya anti korupsi. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak yang bisa membimbing anak-anaknya untuk menjadi generasi 2045 generasi emas yang berintegritas. Setuju?